Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah saat ini, mari kita ambil saat hening sejenak. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah ini dengan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami bersama-sama hendak mengadakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami bersama-sama boleh merasakan akan berkat Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan kiranya menjadi bekal dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, bacaan kita dari Injil Markus pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Markus pasal 6, ayat 1 sampai 13 demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka
ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah bacaan kita saat ini. Tentu yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini dengan judul dikuatkan dalam kelemahan. Dikuatkan dalam kelemahan. Dalam hidup, setiap orang tentu memiliki 2 sisi. Yang pertama yaitu sisi lemah, dan yang kedua adalah sisi kuat. Nah, kedua hal itu mesti harus diakui keberadaannya. Tidak ada satu sisi yang diunggulkan, sedangkan sisi yang lain itu ditutup-tutupi. Jika seseorang itu menonjolkan sisi kuatnya dengan menutupi sisi kelemahannya, maka ia bisa menjadi angkuh. Sebaliknya, jika seorang hanya menunjukkan sisi lemahnya dan tidak mengakui kekuatannya, maka ia menjadi pribadi lemah. Mudah mengeluh, mudah kecil hati. Mengakui akan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dapat menolong seseorang dalam proses pendewasaan diri. Maka sebagai orang percaya, ada penghayatan bahwa baik dalam kekuatan maupun kelemahan, Tuhan selalu berkarya di tengah kehidupan manusia. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keterbatasan akan kemampuan diri sebenarnya bukanlah penghalang bagi orang percaya dalam menanggapi tugas perutusan dari Tuhan. Hal ini dapat kita jumpai melalui kisah Yesus yang mengutus para muridnya untuk mewartakan berita pertobatan, seperti dalam bacaan kita tadi. Dikatakan di situ bahwa sebelum Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya, Yesus sendiri mengalami penolakan. Di
daerah asalnya sendiri, yaitu di Nazaret. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus ditolak? Atau mengapa terjadi penolakan? Apakah ajaran Tuhan Yesus itu keliru? Apakah ajaran Tuhan Yesus itu tidak menarik sehingga ditolak di Nazaret? Jika kita perhatikan di situ bahwa bukan itu yang menjadi alasan Tuhan Yesus ditolak, tapi karena latar belakang keluarga Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya, sebenarnya secara tidak langsung Yesus ingin mendobrak cara berpikir yang menyebutkan bahwa identitas serta latar belakang itu memiliki pengaruh terhadap penerimaan dan kemampuan seseorang untuk mengerjakan sebuah tugas perutusan dari Allah. Nyatanya jika kita perhatikan bahwa para murid yang tidak memiliki kemampuan dalam menyembuhkan orang sakit, dalam mengusir roh-roh jahat, tetapi di situ dipakai dan diutus oleh Yesus untuk menyampaikan berita pertobatan. Dan di situ para murid diberi kuasa dan diutus berdua-dua. Mungkin pertanyaan kita yang muncul adalah mengapa Tuhan Yesus mengutus murid itu berdua-dua, tidak seorang diri? Tentu ada tujuannya diutus berdua-dua. Tujuannya apa? Agar mereka saling melengkapi dan juga saling menopang satu dengan yang lain. Jika kita perhatikan bahwa dalam pengutusan tersebut Yesus memberi pesan agar para murid tidak membawa bekal apapun. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-8. Tidak boleh membawa bekal apapun kecuali tongkat dan alas kaki selama menjalankan tugas pewartaan tersebut. Apa toh sebetulnya maksud pesan Tuhan Yesus tersebut? Kok tidak boleh membawa bekal, hanya membawa tongkat dan alas kaki? Pesan ini memberi kesan bahwa dalam keterbatasan dan kekurangan sekalipun, itu bukanlah penghambat untuk mengerjakan misi pewartaan Injil. Agaknya perintah Yesus ini menjadi kritik bagi sebagian umat Kristen yang selalu berorientasi pada kemampuan diri ataupun juga kemampuan keuangan dalam merespon akan panggilan perutusan Tuhan. Persoalannya bukan terletak pada apa yang ada dan kita miliki, melainkan keterbukaan hati dalam menyambut panggilan Tuhan, serta kesetiaan dalam melakukan tugas perutusan dari Tuhan. Jika Tuhan sendiri yang memanggil, jika Tuhan sendiri yang mengutus, maka Tuhan jugalah yang akan melindungi serta memelihara kehidupan umat yang diutusnya. Dengan menyadari setiap kelemahan diri, tentu membuka diri akan pertolongan dari pihak lain. Terutama pertolongan
dan kekuatan dari Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan memberi daya untuk mengelola setiap kelemahan yang ada dan semangat baru dalam menghadapi setiap penderitaan. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Saat teduh cukup, mari bersama-sama kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan bersama, mengingatkan kepada kami bahwa di tengah-tengah kelemahan, kami percaya bahwa Tuhan yang menguatkan. Kami menyadari jika Tuhan sendiri yang mengutus kami, maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kami dalam tugas perutusan itu. Oleh karena itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga yang kami lakukan hanyalah seturut kehendak Engkau. Bapa di dalam surga, kami saat ini menyerahkan akan keberadaan jemaat-Mu. Engkau senantiasa memberkati mereka yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Berkati semua sarana yang dipakai untuk proses pemulihannya. Mereka yang sudah lanjut usia, berkati di masa tuanya, agar diberi kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati juga bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup. Tuhan tolong mereka agar setiap persoalan itu dapat terselesaikan karena campur tangan Tuhan. Kami juga bersyukur akan segala berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Engkau telah memberkati anak-anak kami yang telah memperoleh hasil dari belajarnya, baik mereka yang naik kelas, mereka yang lulus. Kiranya Tuhan berkati agar dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ataupun mereka yang akan bekerja, Tuhan berikan berkat agar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Berkati pula bagi mereka yang sudah saatnya berumah tangga agar diberikan jodoh yang sepadan. Berkati kami orang tua agar dapat mendidik, mengasuh anak-anak kami seturut kehendak Tuhan.
juga Engkau berkati setiap pekerjaan kami masing-masing. Kiranya melalui pekerjaan tersebut menjadi sarana bagi tercukupinya kebutuhan kami. Bapa, saat ini kami menyerahkan akan keberadaan jemaat Tuhan. Rencana program gerejamu Tuhan berkati semuanya, agar dapat terlaksana dengan baik karena campur tangan Tuhan. Berkati komisi panitia majelis gereja, agar dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik seturut kehendak Tuhan. Berkati pula untuk gereja-gereja yang ada di lingkup Klasi Citandui, Tuhan senantiasa memberkati. Berkati pula Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia, kiranya Tuhan memberkati supaya ketentraman, kedamaian senantiasa kami rasakan. Para pemimpin bangsa kami Tuhan berkati agar dapat melaksanakan tugasnya seturut kehendak Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan semangat. Engkau berkati para tim medis, rumah sakit agar dapat menampung mereka yang terpapar dan mendapatkan kesembuhan seperti sedia kala. Dan mampukanlah agar di dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, kami tetap berpengharapan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya pelaksanaan untuk vaksinasi, kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan juga antusias dari seluruh masyarakat, agar dengan demikian keberadaan negara kami akan pulih seperti sedia kala. Kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mohon ampun akan segala dosa, kesalahan, karena banyak hal yang belum dapat kami naikkan dalam syafaat ini. Oleh karena itu kesempurnaan doa kami ini, kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saat ini kita diberi waktu untuk menghaturkan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi untuk kita menghaturkan persembahan dari kitab Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita iringi pujian Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita haturkan persembahan yang telah kita kumpulkan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan
di sepanjang kehidupan sampai saat ini. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan, kami telah mengaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan agar melalui persembahan ini menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati bagi saudara kami yang mengelola persembahan, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Agar apa yang dilakukan bukan hanya sekehendak sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik, bahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Semuanya ini kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan, nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 332, bait yang pertama dan kedua, kekuatan serta penghiburan. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 225.